Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Anjala Salsabila dari kelas Bahasa dan Sastra Arab semester 3 bagian A. Dalam video ini saya akan memberikan jawaban untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu aswad atau fonologi yang mana diampu oleh dosen kami Ibu Asna Andriani. Langsung saja, saya akan menjawab 5 pertanyaan satu persatu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa perbedaan antara fonetik dan fonemik? Dan sebutkan urgensi fonologi dalam kajian linguistik serta contohnya. Fonetik dan fonemik merupakan dua kajian di dalam ilmu fonologi yang mana mempunyai perbedaan. Yang pertama, fonetik merupakan bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperlihatkan atau tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik merupakan bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa yang membedakan suatu makna. Kalau dalam contoh fonemik, kita ambil contoh B dan K. B dan K atau fonem B dan K dalam kata buku dan buku. Di situ B yang pertama dan K yang ada di huruf pertama merupakan fonem yang berbeda yang membedakan antara makna buku dan buku. Itu merupakan pengertian dari fonemik dan fonetik. Selanjutnya, apa urgensi fonologi atau ilmu aswad dalam kajian linguistik? Ilmu aswad sendiri atau fonologi mempunyai tujuan, yaitu ketika bunyi kata dalam bahasa Arab yang diucapkan sesuai dengan aslinya dan tepat, serta penekanannya berfokus pada makhorijul huruf dan tajwid. Lalu kita akan memperoleh informasi dengan tingkat penguasaan lafal bunyi bahasa. Itu merupakan tujuan pembelajaran ilmu aswad atau fonologi. Selanjutnya dalam kajian linguistik, fonologi dalam cabang morfologi konsentrasinya pada tataran struktur internal kata yang mana sering memanfaatkan hasil studi fonologi. Misalnya, variasi pengucapan morfem kata dasar. Contohnya sapu. Kita ambil contoh sapu. Itu bisa menyapu, disapu. Di situ dia mendapatkan tambahan me dan di tersebut merupakan proses morfologis. Ketika fonologi berada dalam cabang sintaksis, di sini berfungsi dalam tataran kalimat ketika berhadapan dengan kalimat yang lain. Misal, contoh, kamu makan. Kata-kata kamu makan di sini ketika dianalisis dengan fonologi secara intonasi, jeda, tekanan, dapat membedakan arti. Apabila kata kamu makan diucapkan kamu makan, itu bisa diartikan sebagai kalimat berita atau memberitahu. Tapi berbeda lagi ketika diucapkan kamu makan, nah, di sini diartikan sebagai kalimat tanya. Apalagi ketika diucapkan kamu makan, nah, itu merupakan intonasi untuk perintah. Jadi perbedaan intonasi yang dianalisis melalui fonologi akan memberikan manfaat di sintaksisnya. Jadi kita bisa mengetahui apakah kalimat itu merupakan kalimat berita atau kalimat tanya atau kalimat perintah. Selanjutnya, fonologi dalam cabang semantik. Bidang semantik yang berkonsentrasi pada persoalan makna kata pun memanfaatkan hasil dari telaah fonologi. Misalnya dalam mengucapkan variasi pengucapan kata tahu dan tahu, teras dan teras. Nah, di situ kan ada hampir persamaan ketika kita mendengar, padahal di situ secara maknanya berbeda. Ketika diucapkan dengan bunyi yang lain, maka dia akan menghasilkan makna yang berbeda. Contohnya kalau dalam bahasa Jawa, loro yang mengandung arti dua dan loro yang mengandung makna sakit. Di situ kalau dalam penulisan sama, tetapi dalam pengucapan secara bunyinya berbeda sehingga mereka menghasilkan makna yang berbeda juga. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana sejarah fonologi secara umum dan fonologi di dalam hasanah linguistik Arab. Fonologi
sendiri sudah lama dikenal di India, Yunani, Romawi, dan Arab. Nah, untuk ilmuwan pertama yang menggunakan istilah fonetik adalah Gizoga dari Prancis yang meneliti huruf geografi yang digunakan bangsa Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka. Pada tahun 1841, R.G. Latham menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika yaitu fonetik akustik. Masuknya ilmu bunyi sendiri dari India ke dunia barat melalui terjemahan Max Muller terhadap risc beda pada tahun 1856. Ilmu bunyi di Yunani dianggap berhubungan erat dengan turunan kata, etimologi, dan semantik, serta merupakan bagian dari tata bahasa. Di antara yang mereka lakukan yaitu mendeskripsikan makhraj dan sifat-sifat bunyi Al-Quran yang mendetail, yang mana ini nanti disebut dengan ilmu Al-Quran. Nah, ilmuwan Yunani menyebut ilmu bunyi Al-Quran dengan ilmu tajwid dan qiraat. Nah, secara dalam khazanah linguistik Arab, ilmu tajwid dan ilmu qiraat merupakan ilmu yang pertama kali lahir setelah masuknya Islam pada abad 3 Hijriah. Kekurangan perhatian karena kesakralan objeknya yaitu Al-Quran. Jadi ketika nanti ada kesalahan dalam pengubahan tajwid, maka akan mengubah makna, sehingga pada masa itu ilmu tajwid atau qiraat, ilmu bunyi Al-Quran itu kurang berkembang. Dalam buku Sirrul Sinaat Al-I'rab karya Ibnu Jinni, beliau memperkenalkan organ bicara, makhraj, sifat-sifat atau sifatul huruf, dan vokal panjang, fenomena bunyi seperti tebal, tipis dalam ilmu tajwid. Hal ini menunjukkan linguis Arab memiliki andil yang besar dalam lahirnya ilmu bunyi. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu gambarkan bagian-bagian alat ucap dan jelaskan. Di sini saya sudah sediakan gambar, lalu di bagian-bagian alat ucap tersebut ada 25 pembagian, yaitu ada paru-paru atau lungs, batang tenggorok, trakea, pangkal tenggorok, laring, pita suara, vocal cord, krikoid, tiroid, arytenoid, dinding rongga kerongkongan atau wall of pouring, epiglottis, akar lidah atau root of the tongue, punggung lidah atau pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak telak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi dalam atau bisa disebut dengan jeruk gigi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, rongga hidung. Kesemua bagian-bagian tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Seperti contoh, saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan udara yang menjadi sumber terbentuk bunyi bahasa. Pangkal tenggorokan terbagi menjadi 4, yaitu tulang rawan krikoid, tulang rawan arytenoid, sepasang pita suara, tulang rawan tiroid, yang mana mengeluarkan udara dari paru-paru. Ketika paru-paru menutup, maka akan menimbulkan bunyi konsonan. Apabila paru-paru membuka, maka akan membunyikan bunyi vokal. Selanjutnya, sebagai contoh rongga anak telak, yaitu sebuah saluran udara yang akan bergetar bersama pita suara, yang mana nanti akan menghasilkan bunyi yang disebut dengan bunyi faringal. Kemudian pita suara, yaitu katup yang mengatur jalannya udara dari paru-paru ketika melalui tenggorokan. Akibat membuka dan menutup pita suara akan memunculkan rongga di antara pita suara yang disebut glotis. Glotis ada kalanya membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. Bagian-bagian yang lain memiliki fungsi-fungsi yang berbeda sehingga akan menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda juga. Untuk pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan vokal dan konsonan, dan juga berikan contohnya. Yang pertama adalah vokal. Vokal merupakan bunyi-bunyi yang keluar dari alat ucap yang tidak mendapat hambatan sedikit pun, baik secara tertutup maupun adanya penyempitan di saat penuturannya. Di sini, vokal sendiri nanti ada dua, yaitu dalam bahasa Arab vokal ada dua, yaitu vokal shod qasiroh yang dilambangkan dengan harokat. Yang di sini ada 3, yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Fathah itu
melambangkan A, kalau kasroh nanti ketika digabung melambangkan I, dan dhammah itu melambangkan U. Contohnya ada di sini nanti ketika ta, contohnya ketika huruf ta diberi fathah, maka dia akan terbaca ta, akan menghasilkan suatu bunyi ta. Selanjutnya vokal saut tawilah nanti digambarkan dengan huruf, yaitu menggunakan 3 huruf, yaitu alif, ya, dan wawu. Nah, vokal saut tawilah ini ketika suatu huruf kemasukan vokal ini, maka dia akan terbaca menjadi panjang. Contohnya lafaz babun. Babun itu setelah huruf ba yang pertama ada alifnya, sehingga dia terbaca panjang. Itu untuk pengertian vokal dan contohnya. Selanjutnya untuk pengertian konsonan. Konsonan sendiri merupakan bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Kalau tadi vokal, dia itu tidak terganggu, tidak mendapatkan hambatan dari tertutupnya atau penyempitan di daerah artikulasi, tetapi kalau konsonan di sini dia mendapatkan hasil dari penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Contohnya kita ambil langsung contohnya di konsonan huruf bilabial, yaitu syafawiyah. Contohnya huruf ba. Nah, jadi daerah artikulasi ini terjadi penyempitan sehingga dia menimbulkan bunyi huruf konsonan. Contohnya ba. Itu contoh dari konsonan. Untuk soal yang terakhir nomor 5, yaitu apa perbedaan antara transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis. Sebelumnya kita bahas transkripsi. Transkripsi itu merupakan suatu cara pengalihan bentuk bunyi di dalam abjad fonetis. Lalu transkripsi ini dibagi menjadi 2, yaitu transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis. Yang pertama, transkripsi grafemis. Transkripsi grafemis adalah penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Biasanya dalam penulisan fonetik itu dilambangkan dengan 2 sudut, 3 sudut seperti ini. Oke, untuk contohnya kita ambil bunga. Bunga itu nanti kalau di transkripsi grafemis menjadi di eja B, U, N, G, A. Contoh lain adalah sekolah. Kalau sekolah dieja menjadi S, E, K, O, L, A, H. Itu contoh dari transkripsi grafemis. Untuk selanjutnya yang kedua, transkripsi fonetis. Kalau transkripsi fonetis merupakan transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi secara teliti. Dalam simbol fonetiknya, ketika nanti ditulis dalam simbol fonetiknya, transkripsi ini menggunakan 2 kurung siku tegak. Jadi yang bentuknya seperti ini ya. Nah, dalam contohnya kita ambil seumpama kata-kata bakso. Bakso itu ketika ditranskripsi fonetis menjadi bak dan so. Sekali lagi kita mengambil contoh kata-kata orang. Orang itu ketika ditranskripsi fonetis, itu menjadi o dan rang. Jadi perbedaan yang terletak di transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis itu terdapat dari pengejaannya, penggambarannya. Kalau secara grafemis dia dieja satu persatu hurufnya. Seperti tadi kata-kata bunga dieja menjadi B, U, N, G, A. Tetapi kalau fonetis dia lebih berusaha menggambarkan bunyi secara teliti. Seperti kata tokoh misalnya. Tokoh menjadi to dan koh. Jadi lebih teliti daripada grafemis. Kalau grafemis itu lebih kecil-kecil lagi dari hurufnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.